Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan bahwa konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Ketua Umum BPP HIPMI menekankan perlunya konsolidasi dari berbagai pihak untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah, terutama pada sektor ekonomi. Penjelasan selengkapnya langsung kami bahas pada sore ini. Sudah hadir di studio kami dengan Angga Wira, Sekjen HIPMI. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Angga. Sehat selalu. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di kemacetan yang tengah cukup lucu ya. Menunggu berbuka. Semua orang mau pulang cepat. Maaf ya, it's okay. Rada-rada kemacetan di sini. Siap. Baik, bagaimana kemudian bisa menjelaskan ke kami sejauh ini dampak yang dirasakan langsung apa dari konflik Timur Tengah? Ya, pertama dampaknya sudah nyata ya. Meski mungkin untuk beda-beda ya intensitasnya ya, sektor satu dengan sektor lain pasti transmisinya berbeda ya. Ya derajatnya lah gitu ya. Tapi yang jelas ya kalau namanya harga energi naik itu kan berdampak sistematik ya ke yang lain. Pertama tentunya biaya logistik, lalu tadi yang juga kami juga baru dapat informasi juga mengenai insurance juga ya. Asuransi pelayaran juga melonjak karena juga dengan tingkat resiko yang besar. Automatically kan pasti secara kumulatif itu ya akan kepada biaya produk kan pada akhirnya kan. Itu pastinya akan apalagi kalau dari sisi yang lain ya nilai tukar juga ya. Nilai tukar kita hampir menyentuh kemarin sekitar 17.000 ya. Jadi itu menurut saya ya hal-hal yang pastinya akan sangat memberatkan juga ya bagi pelaku usaha. Sudah dihitung-hitung kasarnya berapa nih yang akan ditanggung oleh teman-teman pengusaha dari biaya logistik sebelumnya? Berapa nih persentasenya? Cukup drastis? Kan kalau kita lihat harga minyak juga kan masih boleh dibilang masih naik turun ya, maksudnya kemarin turun lagi dan dari pemerintah kan sebenarnya sudah menjamin ya beberapa harga bahan bakar tidak naik sampai akhir triwulan yang pertama ini kan, mungkin pasca Lebaran. Artinya kan kalau secara langsung ya mungkin belum terdampak ya secara langsung. Tapi kalau nanti sudah mulai ada kenaikan di situ ya pastinya ini ya mungkin 20-30% akan biaya akan naik ke sana ya. Tapi kalau sekarang kan yang masih solar, ini kan masih dalam harga yang subsidi ya Mas ya. Ini berpengaruh juga terhadap bahan baku impor dan juga freight cost begitu ya dari sektor yang paling sensitif biaya energi. Iya, pastinya. Tadi kan saya sampaikan ya kalau freight cost-nya naik, insurance naik ya automatically cost of production kan juga akan bertambah ya. Nah, bagaimana kemudian mempertimbangkan itu price pass stroke-nya, mekanisme yang dilakukan sejauh ini kan kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar dalam kondisi ini. Iya, mau nggak mau kalau biaya inputnya naik, automatically pasti akan ada penyesuaian ya. Baik di barang dan jasa kan mau nggak mau akan gitu. Makanya kan kita juga melihat daripada respon dari pemerintah, kami lihat juga sudah cukup memberikan ketenangan ya. Ini kan menuju Idul Fitri ya, artinya hal-hal yang masih bisa digaranti oleh government tetap memberikan penjelasan bahwa harga bahan bakar, Pak Bahlil tadi sudah menyampaikan tidak akan ada kenaikan ya sampai dengan akhir triwulan ini. Jadi mudah-mudahan ya kita sambil melihat perkembangan, mudah-mudahan ada deeskalasi ya. Konflik sehingga ya tadi resiko dan lain sebagainya masih bisa berkurang. Tapi kalau ini memang berjalan cukup lama ya ini yang perlu memang ya kita duduk bersama ya. Mengurangi karena kan juga kalau kita lihat juga beban APBN apalagi setiap kenaikan harga harga minyak ini kan pasti akan menekan ya defisit kita akan makin melebar juga gitu. Baik, beberapa waktu lalu saya juga berbincang dengan Akbar Johan ya selaku Ketum DPP Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia (ALFI).
menyarankan bahwa setidaknya juga akan ada yang dipikirkan deregulasi ke depan dari dampak eskalasi Timur Tengah. Ini apakah teman-teman juga membayangkan ini deregulasi yang di? Ya, pertama tentunya dari konteks pembiayaan juga ya. Ini mungkin harus ada kebijakan ya. Ya kalau kita flashback ke zaman COVID kan, ada insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah juga, yang diidentifikasi mungkin industri-industri yang terkena dampak secara langsung, ketika memang ada beban-beban pembiayaan yang harus ditanggung, ini gimana ada stimulus yang bisa membantu ya, seperti itu. Oke. Itu paling penting sih menurut saya ya, paling penting dari sisi itu ya. Dan itu bisa kelihatan langsung ya. Yang paling penting juga mungkin tadi mengelola harga energi ya, terutama mungkin dari sisi transportasi kan. Karena kan kalau dalam konteks misalnya harga energi dalam konteks misalnya kelistrikan, ya kita masih bersyukur backbone sumber electricity kita kan masih dari batu bara ya, which is locally lah, maksudnya kita bisa inputnya dari dalam negeri. Tapi kalau yang bergantung tadi oleh apa namanya fuel, yaitu memang yang memang perlu tentunya ke depan memang difikirkan secara lebih agresif soal bagaimana B50 sampai dengan B100 penggunaan, ya memang harus mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki ya, dengan berkaca dengan konflik yang ada seperti sekarang ini gitu. Apakah teman-teman pengusaha juga melakukan efisiensi internal termasuk juga optimalisasi penggunaan energi? Automatically ya kita pasti secara internal, tapi kan daya tahannya juga pasti kan terbatas ya. Mungkin dalam jangka pendek itu bisa kita lakukan, tapi dalam jangka panjang kan ini pastinya harus ada dukungan juga dari tadi kebijakan dari government juga gitu. Oke, termasuk kalau hemat kan ya mungkin yang bisa dihemat kan utak-atik paling berapa persen sih gitu ya. Ya kan. Nah, itu kan apalagi kalau tadi biaya apa namanya operasionalnya makin membengkak kan ya automatically pasti ini masih jadi memberatkan kita sekali gitu. Ya, termasuk juga ada langkah penyesuaian rute logistik hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok efektif dalam mengatasi hal ini. Pastinya kita lakukan ya, itu secara natural pastinya kita lakukan. Cuman kan pastinya mereka juga terdampak juga ya. Nah, mencari win-win solusi ini kan perlu ada yang menengahi ya. Apalagi kalau memang kontraknya itu kan misalnya dengan vendor-vendor dari luar juga kan. Nah ini juga kan perlu apa namanya, ya perlu mungkin ya, istilahnya bagaimana dari pihak luar ini bisa melihat posisi negara kita ya. Kalau dianggap kita juga masih dalam kondisi stabil dan bisa pertumbuhan kita juga masih bagus, nah ini kan juga negosiasinya juga mungkin enak ya. Tapi kalau dilihat wah Indonesia dalam posisi sulit gitu kan, nah ini kan juga akan menyulitkan kita juga. Jadi memang peran daripada pemerintah di situasi sulit seperti ini sangat penting ya. Bukan hanya meyakinkan ke dalam, tapi juga bisa meyakinkan keluar juga. Sudah diobrolin dengan pemerintah sejauh ini? Ya kebetulan saya sendiri kan memang bisnisnya di sektor energi ya khususnya ya. Jadi beberapa saat kemarin dalam seminggu terakhir ini kita banyak diskusi dengan stakeholder di sektor energi juga gitu. Dengan kemarin baru saja juga Pak Dirjen Migas dengan BPH. Jadi ya bagaimana nih mencari atau mendapatkan informasi yang lebih utuh ya. Saya harapkan juga tadi kan dari Kementerian Perindustrian juga ya kita lihat di tayangan juga sudah menyampaikan juga kepada industri-industri yang terkena dampaknya secara langsung, Mas ya. Iya, salah satunya makanan dan minuman begitu ya. Betul, yang terdampak dari eskalasi ini. Betul. Kemudian kalau Pak Prabowo kita ikuti perkembangannya meminta Pak Bahlil ya, Menteri Energi, Sumber Daya Mineral, ESDM untuk menyiapkan storage untuk ketahanan energi kita selama 3 bulan ini bertahannya. Apakah ini nampaknya akan menjadi apa ya, langkah yang tepat? Gini, kalau storage ini memang kan kalau nggak bisa dibangun ujuk-ujuk ya. Jadi kalau saran kami dari sektor industri terutama di energi ini kan memang mengoptimalkan storage yang juga dimiliki oleh pihak swasta juga ya. Jadi ya mungkin kepemilikannya mungkin bisa milik daripada government gitu ya. Sehingga tadi kan apa namanya daya dukung kita ini bisa lebih lama kan. Kalau sekarang kan kurang lebih sekitar 20 hari ya. Nah kalau bisa memang
berkaca dengan situasi ini ya memang kita bisa lebih lama lagi ya mengcover daripada ketersediaan bahan bakar yang kita miliki ini. Gitu. Oke, kalau ketum Anda menyatakan perlu ada konsolidasi dari berbagai pihak untuk menghadapi dampak perang Timur Tengah. Apakah konsolidasi ini sudah berjalan sejauh ini? Ya, Kak, terutama yang saya rasakan di sektor energi, misalnya Pak Menteri Bahlil cukup cukup juga proaktif juga ya. Dan juga kemarin juga kita juga ada pertemuan juga dengan Pak Dirjen Migas gitu ya, ada buka puasa bersama dan menyampaikan beberapa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi menurut saya ya kita juga nggak bisa menunggu ya, artinya dari sektor swastanya juga kalau memang ada hal-hal ide-ide atau ada hal-hal yang sekiranya bisa membantu pemerintah untuk memberikan solusi ya dalam jangka pendek, karena memang ini bukan lagi bicara yang planning ini harus mungkin hari day per day ya, week per week harus kita evaluasi terus ya, bagaimana mencari solusi, terutama memang kemarin tentang bagaimana ketersediaan juga ya dari ya untungnya kemarin Indonesia sudah negosiasi terlebih dahulu mungkin dengan Amerika ya, ini juga sebenarnya ya boleh dibilang blessing juga ya, sudah mulai pembicaraan mungkin walaupun mungkin belum dalam fase kontraktual, tapi sudah ada pembicaraan terlebih dahulu, paling tidak ya bisa menambal kebutuhan yang memang selama ini juga dipasok daripada wilayah Timur Tengah ya. Oke, tentunya Anda sudah berbincang dan berdiskusi gitu ya, melakukan konsolidasi dengan stakeholder Anda gitu ya, Mas Angga. Apakah dengan pihak-pihak dari yang berkaitan dengan energi, termasuk dari Dirjen Migas? Ya, sudah berdiskusi cukup intensif juga, ada WhatsApp group juga kita bersama-sama gitu ya. Jadi itu ya wadah untuk menyampaikan nih, wah kita ada ide seperti ini, ada ide seperti ini berkembang cukup, dan government juga saya lihat juga cukup responsif juga ya untuk mendengarkan juga aspirasi daripada pelaku usaha. Ini saya rasa ya tokoh kunci apa yang disampaikan Ketua Umum HIPMI tadi betul, ya kita mau nggak mau ya menyelesaikan persoalan yang sangat multi kompleks seperti ini kan nggak bisa jalan sendiri ya. Karena apa yang dilakukan kebijakan pemerintah pastinya juga harus merespon juga situasi real dan juga apa yang benar-benar dirasakan kan. Ini kan penting ya supaya juga kebijakan atau program yang dilakukan dalam jangka pendek ini bisa istilahnya itu menambal ya hal-hal yang memang kurang gitu. Baik. Ini juga sudah bocor ke publik ya, Telegram Siaga 1 yang ditujukan kepada pasukan TNI, sehingga membuat dampak psikologis tentunya bagi masyarakat yang tidak paham dan juga normal gitu mendengar kata-kata Siaga 1 ini. Apakah juga ini berdampak psikologis kepada para pelaku usaha? Saya rasa hal yang dilakukan oleh TNI, Polri itu hal yang cukup positif ya. Jadi memang ya di tengah-tengah situasi geopolitik yang seperti ini, memang kita harus siaga ya dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada ya. Jadi menurut saya ya, tapi tidak memberikan rasa takut, tapi ya memang harus waspada ya. Tetap tenang, tapi juga harus waspada dengan berbagai macam dinamika global ya. Walaupun kalau kita lihat di di pemberitaan Indonesia kan masuk one of the safest place ya, one of the country yang kalau terjadi perang itu katanya yang paling aman lah tinggal di Indonesia. Tapi walaupun begitu manapun kan dampak ekonominya ya, mungkin kalau secara jarak, secara ketahanan ketahanan dari kita sebagai negara juga dengan basis agraris pangan kita juga udah little bit oke sekarang gitu. Tapi kan pastinya akan terdampak. Tapi menurut saya dengan situasi yang ini ya memang harus benar-benar tenang juga gitu. Kalau sampai terjadi rush seperti kemarin kan isunya banyak yang beli bensin, ngisi panic buying, nah itu pastinya itu nggak akan positif lah kalau hal seperti itu. Oke, terakhir ini juga ada analisa dari pengamat militer ya, eskalasi perang ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kawasan Asia Timur hingga Asia Tenggara begitu ya, sampai ke Laut Cina Selatan dan juga Selat Taiwan. Apakah teman-teman memikirkan hal ini? Apakah ada teman-teman yang juga sampai ke wilayah tersebut, ke Asia Timur? Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau bicara ketegangan geopolitik ya di wilayah ya semuanya kan seperti di Asia Timur juga kan kemarin ketegangan antara China dan Taiwan, lalu juga China dengan Jepang gitu kan, ya sempat ada. Tapi kalau saya melihat
wilayah Asia ini ya, Asia terutama kita di Asia Tenggara, Asia Timur, saya lihat ya apa ya lebih bisa dikelola lah gitu ya. Oke. Karena intervensi atau kepentingannya kan kalau di Timur Tengah kan ini kan udah sangat kompleks ya. Di samping memang ada soal histori ya, ada soal histori juga ya ada kepentingan-kepentingan mungkin kepentingan ekonomi juga yang menjadi landasan juga terjadinya konflik ini. Jadi menurut saya kita nggak usah terlalu worry lah kalau di Asia Tenggara, Asia Timur ini pengalaman kita selama ini kan tidak sampai istilahnya sampai mengkhawatirkan ya. Ya saling serang ini perang dingin aja lah. Baru sampai nggak ada sampai ada penggunaan senjata kan kita belum pernah ada sampai saat ini gitu. Baik, sebagai closing statement Anda, apa harapannya kemudian di kemudian hari agar konflik tidak berkepanjangan di Timur Tengah dan juga tidak berdampak ke Indonesia? Ya memang harus ada penyelesaian yang komprehensif ya. Baik. Terutama mungkin di Palestina sendiri misalnya gitu, salah satu yang menjadi salah satu akar masalah ya memang harus konsep misalnya dua negara atau apa ini harus menjadi solusi yang permanen juga. Kalau enggak ya nanti akan bisa menjadi pemicunya gitu. Kalau tidak diselesaikan secara komprehensif ya. Baik, kita akan harapkan ya yang terbaik agar tidak selalu ada perang di global di eskalasi Timur Tengah terjadi dimanapun itu berada. Terima kasih untuk waktu Anda yang luar biasa dengan kami, Mas Angga Wira, Sekjen HIPMI di studio CNN. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.